Halo semua, apa kabar? Jumpa lagi dan saya Erwin Supandi dari Minder Stocks Indonesia. Bagaimana nih tradingnya minggu kemarin ya? Nggak enak ya, banyak yang bilang, aduh harapannya kita kan bukannya Oktober adalah biasanya bulan yang hijau ya. Ya, tapi mengawalinya bikin galau, malah bikin galau. Setelah kita lihat di bulan September, beberapa waktu merah gitu, ditutup merah, tapi minggu terakhirnya malah bagus candlenya. Ada secerca harapan market akan rebound. Ya, kita mengawali bulan Oktober sempat bagus ya, tapi menjelang akhir malah koreksi. Ya, nanti kita akan bahas ya, kita akan lihat cek teknikalnya. Dan mengawali video ini, saya akan mereview apa yang perlu kita cermati di minggu depan ya. Ya, seperti biasa kalau kita lihat ada 5 hal yang perlu kita cermati. Pertama pasti adalah masih seputar inflasi, yang mana data inflasi Amerika, core inflation ya, yang di luar food dan bahan bakar ya, oil and gas ya, maksudnya BBM. Kemungkinan besar masih akan naik ya, masih akan atau setidaknya bergerak bukan naik tapi masih pantang tinggi ya. Dan ditambah dengan data tenaga kerja yang masih bergerak dalam tren yang baik ya. Ada kekhawatiran market kalau inflasi masih tinggi, tenaga kerja juga bagus ya. Mau nggak mau, The Fed masih akan menaikkan suku bunganya lagi. Tapi diperkirakan kenaikan The Fed, aksi yang The Fed lakukan ini itu cenderung sudah overreact ya istilahnya. Maksudnya terlalu berlebihan, reaksinya terlalu berlebihan. Banyak pengamat melihat seperti itu dan resesi sudah tak terhindarkan lagi. Itu sebabnya di tahun 2023 market hampir semua sepakat ya bahwa akan terjadi resesi. Dan hal kedua yang perlu kita cermati yaitu Fed Minutes, yang mana di hari Rabu ya The Fed akan eh, kasih ya seperti kayak pertemuan mereka ya, tapi yang risalah yang kecil lah istilahnya ya, bukan yang The Fed yang besar, tapi lebih kayak ya meeting-meeting kecil lah. Nah, tapi agenda-agenda ini kan dicatat juga gitu dan diperlihatkan kemungkinan besar dia pembahasannya masih seputar kebijakan untuk menaikkan suku bunga lagi ya. Dan kemungkinan besar di November itu dia akan menaikkan suku bunga di level basis 75 basis point. Kemudian yang perlu kita cermati Big Bang Earnings ya. Jadi di Amerika beberapa bank besar akan merilis ya laporan keuangan. Ya, diantaranya ada JP Morgan, terus Wells Fargo, Citigroup, dan Morgan Stanley ya. Ini yang mereka akan rilis laporan keuangan kuartal ketiga ya. Dan kemungkinan besar slightly akan menguat ya, maksudnya income-nya akan bagus. Dan ya, ini yang dicermati karena karena suku bunganya kan juga dalam beberapa waktu ini dikerek naik ya. Jadi kemungkinan besar sih kemungkinan besar malah berimpact bagus sih sama mereka. Itu terus kemudian harga minyak. Nah, ya ini harga minyak ini. Kemarin saya sudah sempat bikin videonya juga kan. Harga minyak ini cenderung kemarin kan naik terus ya, cenderung naik, dan ini mereka antisipasi. Jadi OPEC Plus ya, OPEC Plus itu mereka mengkat mengkat produksi, memotong hasil produksi dari oil, dan ini sebagai tindakan antisipasi terhadap Amerika kemungkinan besar akan merilis atau buka dia punya cadangan minyak ya untuk meraih simpati masyarakatnya. Harga minyaknya akan digelondorin, harapannya untuk menurunkan harga minyak ya. Kita tahu nanti akan ada pemilu sela istilahnya ya. Jadi
itu yang biasanya untuk menarik simpati masyarakat ya. Dan nah, negara-negara OPEC ini, anggota OPEC Plus ini juga kan nggak mau serta-merta langsung turun, makanya dia kerek naik dulu. Jadi ketika harganya minyak turun, ya setidaknya nggak ambiar gitu ya. Nah, produsen minyak tentu saja juga masih ingin untuk harga minyaknya bergerak dalam rentang yang stabil. Terus kemudian UK data. Ini dia nih. Jadi UK akan merilis ya employment data di bulan Agustus di hari Selasa ya, dan keesokan harinya di hari Kamis dia juga akan rilis GDP ya di bulan Agustus juga. Dan ini yang dicermati secara kita tahu belakangan ini UK dalam resesi berat ya, banyak orang kelaparan dan sebagainya. Jadi banyak orang menanti ini juga. Mereka ketakutan, kita juga ketakut antisipasi bahwa kalau sampai terjadi resesi bisa kayak UK nanti. Ya itu mereka tidak mau, mereka hindarin. Dan mereka mau lihat nih datanya gimana sih sampai kayak begitu. Nah, ini yang dicermati. Ya, itu yang kita cermati di minggu ke depan ya, dan tentu saja sentimen dalam negeri apa sih? Sentimen dalam negeri ada beberapa hal yang bisa kita cermati, dan salah satunya adalah pergerakan komoditi yang mana beberapa waktu belakangan ini sektor energi masih bergerak naik. Ya, sembari bahas itu kita masuk ke sektoralnya. Kita coba bahas secara sektoralnya ya. Dan kita ini masuk ke IHSG-nya dulu, pergerakan secara teknikal bagaimana. Nah, ini dia, ini teknikalnya nih. Ini yang tadi saya cerita ya, bahwa pergerakan IHSG setelah di bulan September turun dengan signifikan dan rebound tertahan di level support dan mulai naik. Nah, di minggu pertama bulan Oktober ini dia nggak bisa ditutup di dalam selendang lah setidaknya, tapi dia malah masih berkutat di level support di level 7.000. Kelihatannya IHSG mencoba bertahan di atas level 7.000. Nah, harapan saya di minggu ke depan akan lebih banyak katalis positifnya, jadi IHSG bisa bergerak setidaknya dalam sentimen positif dan candlenya bisa naik ada di level 7.060-an sampai 7.100-an. Itu harapan saya ya di minggu depan. Karena candlenya seperti ini. Kalau mau bertahan dia ada di level sideways, dia setidaknya harus naik. Ya, atau setidaknya tutup di atas level 7.050-an lah. Itu setidaknya satu kasih sinyal positif ya. Dan kalau candle daily-nya, ya moga-moga tertahan di level 7.000-an ini, tertahan dan dia bisa rebound dalam 2-3 hari ke depan. Dengan resisten ya, seperti kita bilang tadi 7.100-an itu jadi resistennya ya, ada top selendang, ada skyline di sini ya. Ini jadi resistennya. Dengan asing di sini membukukan net sell minus 1,350 triliun ya di hari Jumat. Lumayan banyak. Apakah itu jadi salah satu patokan bahwa asing jual bersih dan orang melarikan diri dari market? Rasanya enggak. IHSG masih menjadi pasar yang menjanjikan. Dan ketika koreksi, harusnya para pelaku pasar yang big money harusnya malah memikirkan untuk entry. Kalau ada yang jual, pasti ada yang beli. Itu udah hukum pasar. Apalagi kalau perusahaan-perusahaan dirasa memang ke depannya industri ini masih akan jadi leading sektoral. Jadi harusnya masih menarik untuk di buy on weakness. Dan transaksi minggu kemarin, transaksi di hari Jumat ya, berada di level 10,1 triliun. Tidak terlalu kecil, tapi juga tidak terlalu besar. Dan overall masih cukup oke lah ya. Dan itu secara komposit bagaimana jalan sektoralnya, coba kita cek sekalian, kita pantau, kita lihat sektoral apa sih yang bisa bergerak positif minggu depan. IDX Basic ya masih ada di support dan masih mencoba bertahan. Kelihatannya dia termasuk salah satu sektor yang mencoba bertahan dengan kuat, tidak terambiar dan mencoba rebound. Nah, kalau lihat di weekly, candlenya bagus banget ya. Walaupun ini ada kelihatan kayak pola double top ya. Kalau pola double top ini kalau kita lihat dia potensi turun masih harus ke sini harusnya. Tapi
kelihatan kalau dia lagi bertahan dan moga-moga bisa comeback lagi ya. Itu IDX basic secara weekly, secara daily kita lihat ya. Terus habis itu consumer cyclicals. Nah, kalau sektor consumer cyclicals ini malah bagus ya. Setelah dia turun ketahan dan dia bisa rebound. Ini weekly-nya bagus. Jadi kalau lihat daily-nya, nah ini harusnya masih bergerak dalam tren yang cukup kuat, cukup baik ya. Dia ada di naik ini. Jadi mestinya sektor ini cukup cukup oke ya untuk perdagangan minggu depan. Terus sektor energi, nah, oke banget ya. Walaupun batu baranya pada turun, pada ditutup zona merah, tapi saya kan cuma sementara sih. Setelah kita lihat minyak juga masih bergerak naik ya. Ya, mungkin bisa turun. Saya yakin dan percaya masih bisa turun. Cuma ke depannya, apalagi menjelang musim dingin, apalagi ada cuaca buruk di beberapa belahan bumi ya, kayak badai dan lain-lain, harusnya masih mengkerek harga komoditas ke level yang tinggi ya. Nah ini weekly-nya, kalau lihat weekly-nya masih dalam tren yang bagus sekali ya, harusnya minggu depan masih bergerak dalam tren positif. Terus sektor finance, secara weekly juga oke ya, ketahan level support bisa rebound. Dan di daily, nah di daily ini juga potensi rebound ya, setelah dia kena support dan bisa rebound. Dia berulang kali mencoba ketahan di level support ini. Apakah minggu depan bisa berbalik arah? Kalau tadi saya sempat share chart BCA ya. Nah, itu kita lihat dia lagi di support ya di harga 8.200 dan belum pernah tembus. Jadi saya rasa 8.200 jadi support kuat. Jadi harusnya coba nawar di level itu sih. Itu good deal istilahnya. Kalau mau beli BCA, harga itu harga good deal, harga promo. Terus sektor kesehatan juga lagi bergerak flat di support ini secara daily. Kalau weekly-nya ya kelihatan juga ya dia masih flip flop. Tapi secara chart dia masih memperlihatkan chart arah yang masih oke ya. Kalau dia nggak jebol low minggu ini ya di harga 1448 ini, kalau dia bisa rebound itu berarti menunjukkan bahwa pada saya trennya masih akan bagus ya. Jadi saya rasa cukup oke ya, hold aja. Kemudian sektor industri, wow. Ini juga kelihatan nih ketahan support dan bisa rebound. Candle kayak gini bagaimana Pak? Apakah jelek? Ya dia cuma bikin galau doang sih. Kayak gini aja bikin galau tapi itu akhirnya rebound. Jadi sektor industri bisa kita cermati nih. Nah, ini pelan-pelan mulai rebound. Ada beberapa sektor emiten industri yang bisa kita pantau juga ya. Silakan dicek daftarnya. Infrastruktur sudah jebol support, udah kemana-mana ini. Ini, aduh, kacau juga ini. Kalau weekly-nya tapi, kalau kita pakai garis yang ini, ya ini sih kayaknya. Nah, dia udah patah tren. Nah, tapi bisa saja minggu depan bisa tiba-tiba balik. Artinya apa? Ya dia cuma bikin galau doang, dia nggak bener-bener patah tren, bisa rebound lagi ya. Biasa itu kalau pergerakan saham di Indonesia itu biasa yang kayak gitu, cenderung sedikit anomali tapi predictable gitu ya. Kenapa predictable? Karena marketnya kecil dan ya chartnya juga ya ketebak lah ya pergerakannya kira-kira mau kemana. Terus habis itu consumer non cyclicals weekly-nya ketahan support mau rebound ya, itu oke banget. Dan di daily juga masih bergerak dalam sideways. Ini ketika dia koreksi spek buy aja. Saya yakin kayaknya ini hawa-hawanya juga akan bergerak naik ya, bergerak naik. Biasanya kalau kalau isunya lagi inflasi kenceng gitu, ya sektor itu salah satu sektor anti badai sih consumer itu. Karena harganya pasti naik mau nggak mau dan orang karena menyangkut hajat hidup orang banyak pasti banyak yang beli juga. Nah, properti yang masih kurang oke di tengah kenaikan suku bunga harusnya ini impact-nya kurang bagus ya. Baik di daily maupun di weekly, masih pergerakannya kurang bagus. Ya, terus habis itu sektor tekno weekly ada tanda-tanda rebound dari cloud. Terus di daily juga ya ini sudah di bottom dan mulai memperlihatkan ada perlawanan. Tapi apakah ini
jadi titik tumpunya untuk rebound. Nah, kita coba pantau di beberapa hari ke depan ya. Dan terakhir transportasi. Kalau transportasi sih saya nggak terlalu ini ya, karena transaksi kecil banget. Weekly-nya, nah kalau dari weekly secara teknikal sih oke. Tapi ya itu tadi, transaksinya kecil. Jadi saya cenderung nggak terlalu happy ya. Jadi harusnya kita sabar-sabar aja dulu, jauh-jauh dulu aja nggak apa-apa. Ya, itu sektoral kita yang kita perlu cermati di minggu depan. Plus kita lihat juga sektor apa yang menarik dan yang berpeluang untuk lanjut lagi. Oke, ya sekarang kita masuk segmen berikutnya yaitu rekomendasi untuk perdagangan tanggal 10 Oktober 2022. Wow, ya angka cantik nih, 10-10. Moga-moga bagus ya. Moga-moga banyak yang menarik. Pertama yaitu TPIA. TPIA ini one of our favorite stock ya. Bergerak dalam tren yang bagus ya. Harusnya juga masih masih positif dan tertahan di level 2400-an. 2420-an itu udah bottom. Sementara ini di TPIA saya lihat begitu ya. Atau kalau nggak mungkin 2300-an. Ini kalau di 2300 sih udah kayak dapat harga good deal aja dah ya. Harusnya sih masih bergerak dalam tren naik yang cukup positif. Itu TPIA. Kedua adalah saham energi. Energi ini ya ngikutin sentimennya bumi kali ya. Tapi dia belum terlalu naik. Nah, ini tapi oke banget nih. Bergerak sideways ya, dan beberapa waktu ini sideways, di tengah dia rebound, terus turun ke bawah dia rebound naik, turun ke tengah dia naik. Nah, sekarang masih ngayun di tengah, moga-moga yang kali ini bisa mampu naik. Habis itu jual, kita lihat kalau dia nggak mau breakout, kita beli lagi di bawah lagi ya. Itu energi. Terus habis energi ada BBTN. BBTN masih disupport. Sebenarnya katalisnya belum oke, cuma dia di antara bank besar ya, dia termasuk yang belum kemana-mana dan bahkan ada di level support ya. Jadi saya bilang spekulatif buy untuk emiten ini. Ya, kita baru aman jika dia bisa naik di atas 1630. Jadi kita lihat apakah bisa sampai sana apa enggak. Dengan upside kurang lebih 8%-an, harusnya cukup menarik untuk dicermati ya. Habis BBTN ada PTBA. PTBA ini kalau ditanya, Pak, itu ada gap di bawah dan batu bara juga bergerak dalam tren yang kurang bagus. Itu gimana dong? Nah, ini kita bisa cermati. Jadi kita pantau dalam beberapa waktu ini. Jika dia nutup, kecenderungan nutup gap, ya beli waktu dia nutup gap aja dulu. Jadi kita pantau ya, jangan langsung ditubruk, jangan langsung dibeli. Tapi sebaliknya jika dia coba untuk naik, ya beli dikit, dan jika dia bisa breakout, kita baru nambah. Breakout 4355 rasanya. Nah itu harusnya cukup relatif aman. 4350. Ya, jika dia bisa breakout level ini, harusnya sih cukup oke ya. Harusnya, tapi namanya spekulatif, dan kita juga tidak tahu. Bisa saja sekali gerak dia swing langsung dia nutup gap bisa. Jadi masuk bertahap pasti ya. Itu PTBA. Last but not least yaitu adalah ABMM. Nah ini slow but sure ya, slow but sure dan kelihatan banget ini ditata luar biasa, ditata ini market maker. Jadi masuk dikit-dikit bertahap. Ini harusnya termasuk salah satu stok yang saham yang easy money, tapi kita harus ngerti cara mainnya, harus ngerti polanya ya. Oke, ya teman-teman itu dulu video kita di akhir pekan ini. Semoga apa yang saya berikan bisa berguna buat Bapak Ibu dan apa yang saya bisa rekomendasikan juga bisa memberikan kita cuan di perdagangan minggu depan. Ya, enjoy your weekend. Jangan lupa bikin trading plan-nya dan ya happy profit bagi yang belum, sabar aja dulu. Nanti waktunya pasti akan tiba ya. Baik, sampai sini dulu semuanya. Stay safe, stay healthy, and God bless you all. See you.